Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah memuliakan Tuhan. Alkitab menjamin bahwa ibadah yang disertai rasa cukup itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Gembala masih belum bersama-sama dengan kita, masih ada di Solo, dirawat di rumah sakit ortopedi Profesor Dr. Suharso. Hari Kamis yang lalu menjalani operasi untuk patah tulangnya, jadi dikasih pen, dan puji Tuhan pasca operasi beliau baik-baik saja, sehat, dan kemungkinan besar Senin atau Selasa boleh keluar dari rumah sakit. Namun demikian, menunggu waktu kontrol tetap tinggal di Solo. Ya, di sana ada putranya, Bapak Dodi, dan kontrol pada hari Selasa tanggal 24, ya, tanggal 24 Januari setelah Sintia, ya, setelah tahun baruan. Terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk segala apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk Ibu Gembala. Kiranya Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Bapak Ibu, sore ini saya mau berkhotbah dari kitab 1 Samuel, pasal 1 dan pasal yang kedua. Kita akan belajar tentang doa dari seorang wanita yang bernama Hana. Dia seorang yang mandul, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengaruniakan kepadanya seorang anak yang dinamainya Samuel, dan dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan setelah itu Tuhan memberkati dia dengan anak lagi, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita membaca terlebih dahulu 1 Samuel pasal 1. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal cerita ini. Cuman mari kita membaca lagi untuk merefresh lagi apa yang kita ketahui dari ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam,
jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita telah belajar tentang doa dari Nabi Elisa. Nabi Elisa karena persekutuannya dengan Tuhan, karena ketekunannya di dalam doa, karena hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Nabi Elisa adalah seorang nabi yang dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Seorang nabi yang bisa melihat dunia rohani. Dan itu menjadi realitas yang sesungguhnya bagi Nabi Elisa. Ketika pasukan Raja Aram yang begitu besar mengepung Elisa untuk menangkap dia, Elisa tidak takut, saudara. Elisa tidak gentar seperti bujangnya yang ketakutan dan lari dan berkata, Tuhan, apa yang harus kita perbuat, celaka kita karena pasukan yang besar telah mengepung kita. Apa yang akan kita buat? Tetapi tidak dengan Elisa, karena Elisa melihat bahwa di sekelilingnya ada pasukan malaikat Tuhan, ada pasukan kuda dan kereta berapi yang menyertai dia, dan jumlahnya jauh lebih banyak dari tentara Raja Aram yang mengepung dia. Amin, Bapak Ibu. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bagi Elisa, realitas yang sesungguhnya bukan apa yang dilihat dengan mata jasmaninya, tetapi kenyataan yang sesungguhnya adalah apa yang dilihatnya dalam dunia rohani. Mari kita bertekun dalam doa, amin. Supaya kita selalu peka dan dapat melihat bahwa sesungguhnya yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari setiap pergumulan yang mungkin ada di atas muka bumi ini. Amin. Bahkan lebih jauh dari itu, Yesus sendiri yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu menghadapi persoalan. Bapak Ibu menghadapi pergumulan. Ketahuilah, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Orang yang banyak doa, dia ngerti dia tidak sendiri. Sekalipun mungkin dia tidak melihat dengan mata jasmaninya, tapi orang yang bertekun dalam doa dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya bagi seorang Elisa, saudara, Tuhan adalah cukup menjadi segala sumber jawaban bagi setiap persoalan yang dihadapinya.
Demikianlah seharusnya kalau kita hidup di dalam doa, kita peka. Kita dapat melihat bahwa dalam dunia rohani Allah menyertai kita. Malaikat yang berpasukan berjaga sekeliling kita. Seharusnya Tuhan itu cukup bagi kita. Dia menjadi satu-satunya sumber segala sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tetap akan dapat berdiri dengan tegak yang menghadapi persoalan pergumulan di tahun ini. Yang diprediksi sebagai tahun yang sangat sukar, kita dapat tetap menatap penuh dengan kepercayaan sebab kita tahu yang menyertai kita Allah yang maha besar. Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya mari jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Kita membaca minggu yang lalu bahwa Tuhan itu maha tahu, bahwa Tuhan itu maha bijaksana, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan dengan doa, maka Elisa dan bujangnya yang dibukakan matanya untuk melihat dunia rohani, memiliki ketenangan yang luar biasa. Dan dengan doa, maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Hanya dengan sekali berkata, bukakan mata bujangku, maka mata bujangnya bisa melihat perkara-perkara rohani. Ketika dia berkata, butakan mata pasukan dari Raja Aram, maka butalah mereka. Ketika dia berkata, celikkan mata mereka kembali, maka mereka dapat melihat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari di tahun ini kita lebih lagi berdoa. Amin. Karena doa akan membuat kita menyadari, bahkan melihat dunia rohani di mana sesungguhnya Yesus menyertai kita, malaikatnya yang berpasukan berjaga sekeliling kita. Dia cukup untuk kita. Dia sumber segala sumber pertolongan. Dia maha tahu, dia maha bijaksana, dia maha kuasa. Dan di dalam doa tidak ada ketakutan. Di dalam doa kita akan melihat mujizat yang besar dinyatakan kepada kita. Nah, mari pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang doa dari Hana. Ya, seorang mandul yang bersusah hati sebab dia diejek oleh Penina, istri kedua dari suaminya. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana perjanjian lama Tuhan mentolerir poligami, tetapi kita harus tahu bahwa sesungguhnya Allah itu merencanakan satu pria dan satu wanita. Kalau poligami pasti sumber masalah, saudara. Seperti yang kita lihat dari persoalan yang dihadapi oleh Elkana. Elkana pusing, saudara ya, istri duanya bertengkar terus, yang satu menderita, nggak mau makan, nggak mau minum, dia bersedih, dia coba menghibur, tapi ada konflik yang luar biasa. Ternyata dalam kehidupan keluarga yang begitu mengasihi Tuhan ini ada juga masalah yang dihadapi. Saya akan hanya fokus kepada Hana, saudara ya. Masalah yang dihadapi oleh Hana, untuk kita dapat belajar bagaimana seharusnya kita berdoa tatkala kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Nah, dari kisah ini, saudara, kita melihat bersama-sama satu kebenaran. Bahwa Tuhan, perhatikan ini ya, bahwa Tuhan dalam kebijaksanaannya, bahwa Tuhan dalam kasih-Nya, Dia itu memberi masalah kepada orang yang dikasihinya. Bapak Ibu jangan shock ya. Waduh, kok Tuhan yang Maha Pengasih itu memberi masalah kepada orang yang dikasihinya? Apakah benar Tuhan itu memberi masalah? Kebanyakan orang berpikir bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, kalau kita menjadi seorang Kristen yang baik, maka kita akan bebas dari masalah. Kalau kita jadi anak Tuhan tetapi ada saja pergumulan, ada saja masalah, itu artinya kita tidak benar-benar beroleh persekutuan dengan Tuhan. Itu kata mereka. Tapi kalau kita memperhatikan seluruh Alkitab, bahkan dalam teks ini, saudara, ternyata Allah dalam kebijaksanaannya, Allah dalam kasih-Nya, itu memberikan masalah kepada orang-orang yang dikasihinya.
Kita tidak bisa menghindari kesimpulan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Hana mandul karena apa? Halo? Hana mandul karena apa? Karena Tuhan menutup kandungannya. Siapa yang memberi masalah kepada Hana? Apakah setan? Apakah kejahatan manusia? Mungkin mencelakai Hana sehingga dia mandul. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan sebab Tuhan telah menutup kandungan. Artinya apa? Bahwa Tuhan dalam kebijaksanaannya, Tuhan dalam hikmatnya, dalam kasihnya memberikan Hana satu masalah. Coba kita baca lagi ayat yang kelima dan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan sekali lagi. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang membawa masalah dalam kehidupan kita? Sama sekali nggak ada amin. Saudara, memang sulit ya bagi kita untuk memberikan Tuhan kekuasaan yang sebesar itu. Kebanyakan kita mau membela Tuhan dengan cara apa? Enggak, Tuhan tidak membawa masalah. Tuhan itu hanya mengizinkan masalah kita alami, tetapi bukan Dia yang menyebabkan masalah itu terjadi. Ya kan? Kalau ini ada amennya, saudara. Tuhan mengizinkan masalah, tetapi bukan Dia yang menyebabkan masalah. Itu pandangan banyak orang seperti itu. Terlalu berat untuk memberikan kepada Tuhan kekuasaan, kedaulatan yang seperti itu. Tapi realitasnya, saudara, coba kita perhatikan baik-baik. Saya tidak mau berdebat, tetapi saya harap kita membaca dari teks ini. Sebab Tuhan karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tidak ditulis karena setan membuatnya mandul, karena kejahatan manusia dia menjadi mandul. Tidak ditulis seperti itu. Tetapi ditulis sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dan sungguh luar biasa, ternyata Hana memahami ini, saudara. Coba kita lihat dalam pasal 2 ayat 6 sampai 7. Simak Alkitab Bapak Ibu supaya tidak salah memahami. Pasal 2 ayat 6 sampai 7. Lihat. Dalam pujian Hana dia menulis seperti ini. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Dibutuhkan iman kepada firman Tuhan untuk kita bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan dalam hikmat, dalam kasih-Nya itu memberi masalah kepada umat yang dikasihinya. Sekali lagi, kemandulan Hana bukan satu kebetulan. Tapi kalau Hana mandul tidak dapat melahirkan anak karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi Hana? Tidak, saudara. Tuhan sangat mengasihi Hana. Saya tidak mau membuat Bapak Ibu berpikir yang lain-lain, yang mungkin berpikir yang bagaimana. Tapi perhatikan di akhir cerita, saudara. Justru melalui Hana yang telah ditutup kandungannya itu, lahirlah seorang Samuel, seorang nabi yang sangat besar. Saudara, tidak ada nabi yang seperti Samuel. Karena Samuel lah nabi yang mengurapi siapa? Raja Daud. Dan dari Raja Daud lahirlah Mesias. Apakah Tuhan membenci Hana ketika dia memberi Hana masalah? Tidak. Saudara, ini rencana Allah yang tidak dapat diselami tetapi dapat kita percayai. Siapa yang membawa masalah kepada Yusuf? Memang kita membaca
saudara-saudaranya membenci Yusuf, hendak membunuh Yusuf. Dibuanglah di sumur, dia diselamatkan oleh Yehuda. Kemudian mereka menjual kepada pemilik budak dan kemudian dijual ke rumah Potifar. Di situ dia difitnah oleh istri Potifar, dipenjara dan dia dilupakan oleh banyak orang. Tetapi akhir hidupnya bagaimana? Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Lalu apa kata Yusuf di akhir hidupnya? Ketika saudara-saudaranya ketakutan ya, wah ini bisa-bisa Yusuf ini balas dendam ini. Apa kata Yusuf? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa terima Tuhan memberi masalah kepada kita? Halo? Bisa terima? Haleluya. Luar biasa. Sekali lagi, dalam hikmat dan dalam kasih-Nya Tuhan memberi masalah. Bukan karena dia membenci kita, tetapi karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Hana itu adalah salah satu perempuan di antara banyak perempuan Israel. Tapi kenapa keturunannya yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi yang sangat besar? Saudara, itu misteri Allah. Sesungguhnya Allah bisa memilih salah seorang dari anak-anak Penina. Amin Bapak Ibu. Penina punya beberapa anak laki-laki. Penina punya beberapa anak perempuan. Ada banyak stok sebenarnya. Tetapi kenapa bukan Penina? Tetapi kenapa Hana? Sebab Penina tidak mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh dari Hana mencari Tuhan. Saudara, Hana lebih rohani dari Penina. Dan justru dengan persoalan yang Tuhan datangkan dalam hidupnya, Hana mencari Tuhan dengan cara yang tidak dapat dipikirkan oleh orang lain. Bapak Ibu, saat ada masalah, kita berdoanya pasti lebih luar biasa daripada orang yang tidak pernah punya masalah. Bapak Ibu jujur, ini Ibu Gembala juga mendengarkan khotbah saya, pasti beliau mengikuti dari rumah sakit. Hal yang paling saya khawatirkan adalah jangan sampai ada apa-apa dengan Ibu Gembala saat bersama-sama dengan saya. Tetapi ketika bersama-sama dengan saya, Ibu Gembala jatuh dan tulangnya patah, saudara. Apa yang menyebabkan ini? Saya tahu Tuhan memberi masalah ini. Bukan karena Tuhan membenci, tapi karena Tuhan ingin saya dan semua keluarga lebih lagi mencari Tuhan dengan cara yang tidak dapat dipikirkan oleh orang lain. Amin. Sejak waktu itu kami berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Saudara, waktu pertama konsultasi, perawat ngomong usia seperti ini beresiko sekali. Anestasinya itu berbahaya. Kalau enggak kuat bisa mamong. Dan kebanyakan seusia segini, kebanyakan tidak berhasil. Apa yang terjadi? Kami lebih lagi berdoa. Saya sampai update status. Doa akan efektif kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya tidak berdoa egois, Tuhan, sembuhkan bukan supaya saya tenang, bukan supaya saya bebas dari masalah ini. Tuhan beri kesembuhan, beri keberhasilan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Sebab menurut ukuran manusia ini tidak akan berhasil. Kalau ini berhasil, maka Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu, kalau Tuhan membawa masalah, Tuhan mau kita mencari Dia lebih lagi, lebih dalam lagi. Makanya jangan marah saudara ya, amin. Jangan marah kalau Tuhan membawa masalah dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana, tinggal bagaimana kita merespon masalah itu. Ketika Hana mandul saudara, dia dihina, dia disakiti hatinya. Sesungguhnya Hana dia bisa saja komplain sama Tuhan, Tuhan,
Kami adalah keluarga yang mengasihi Engkau. Aku tiap tahun beribadah di bait-Mu di Silo. Tiap tahun kami mempersembahkan korban. Kurang apa Tuhan? Dia sebenarnya bisa marah seperti itu. Kurang apa? Saya kebaktian minggu pagi iya, minggu sore iya, wadah iya. Tapi kenapa ada masalah ini? Tuhan, Engkau tidak adil. Penina menyakiti hati saya terus dan sampai sekarang saya tidak pernah membalasnya. Wah, dia bisa marah, saudara. Dia bisa marah. Dia bisa juga menyalahkan Penina. Penina, kamu telah jahat, kamu memfitnah aku. Kamu mempermalukan aku. Dia bisa saja ngomong sama Elkana. Saudara, Elkana itu lebih mengasihi Penina daripada, lebih mengasihi Hana daripada Penina. Sekalipun dia tidak punya anak. Dia bisa saja bilang, suamiku, sekarang putuskan, pilih dia atau aku. Kami tidak bisa tinggal bersama-sama. Pilih dia atau pilih aku. Putuskan segera. Tidak, saudara. Bagaimana seorang Hana merespon pergumulannya yang begitu hebat? Dia mengatakan, aku orang yang bersusah hati. Aku seorang yang bersedih hati. Karena besarnya sakit hatiku. Maka demikianlah aku berkata-kata begitu lama. Bahkan dilihat oleh Imam Eli sebagai seorang yang mabuk. Bagaimana Hana merespon, saudara? Hana merespon dengan berdoa. Amin. Amin. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memahami Tuhan yang memberi kita masalah, maka kita pasti tahu Tuhan yang sanggup mengangkat kita dari masalah kita. Saudara, kalau saya sanggup memberikan sesuatu kepada saudara, maka saya juga akan sanggup menolong saudara. Kalau Tuhan tidak, kalau setan yang memberi kita masalah, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya Tuhan sama setan itu punya kuasa yang setara, saudara ya. Dan bahkan mungkin Tuhan tidak bisa menolong kita karena dia tidak bisa mengendalikan setan. Saudara, Ayub ketika dia dicobai, kita tahu bahwa semuanya karena Tuhan, oke, silakan dicobai. Ketika Ayub kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan simpati istrinya, dia berkata apa? Apakah kita hanya sanggup menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak sanggup menerima yang buruk dari Tuhan? Wow, ini mengejutkan. Ternyata Tuhan memberikan yang buruk. Dalam teks ini, Tuhan memberi masalah, tapi sekali lagi, bukan karena dia membenci kita, tapi karena dia mengasihi kita. Dia mau menolong kita, supaya kita tahu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya enggak pernah setakut kemarin itu. Takut sekali. Gimana kalau enggak berhasil? Sementara Ibu Gembala semangatnya luar biasa. Kok enggak segera dioperasi? Yang sini, gimana efeknya? Gimana resikonya? Wow, saudara. Dalam masalah yang seperti itu, kami mencari Tuhan lebih dari sebelumnya. Kalau dibilang Solo ahli bedah tulang, saudara, dokternya sudah sangat mumpuni. Dokter ini yang merawat Pak Dodi pada waktu dia kecelakaan, lututnya hancur sampai kakinya tuh di kepala. Dia yang juga menolong Yotam pada waktu jatuh dari lantai 2 di STA Jember. Itu tumitnya udah retak semuanya. Kemudian tulang punggungnya udah tidak karu-karuan posisinya. Tapi melihat usianya, itu masalah bagi kami. Tapi justru karena itu, kami lebih lagi mencari Tuhan. Kami lebih lagi berdoa dan kami melihat, kalau hari ini Ibu Gembala kita sehat dan kuat, bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Mari, dengan legowo kita berani mengatakan seperti Hana. Ternyata Tuhan dalam hikmatnya,
Tuhan dalam kasih-Nya memberi orang yang dikasihinya masalah. Bukan karena benci, tetapi untuk membuat kita dapat mencari Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Dan yang sungguh luar biasa, saudara, lihat akhir hidup kita. Dia akan memakai kita dengan luar biasa. Semakin lebih lagi kita mencari Tuhan, kita akan dipakainya dengan luar biasa. Ngomong-ngomong, kenapa bukan Penina? Kenapa bukan anak-anak Penina? Karena Penina itu apa, saudara? Tidak membutuhkan Tuhan seperti Hana membutuhkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam pasal yang kedua, pujian itu mengatakan Tuhan mengangkat tanduk keselamatan orang-orang yang lemah. Saudara, sesungguhnya kita tidak mengalami pertolongan Tuhan bukan karena kita terlalu lemah, tetapi karena kita terlalu kuat. Orang yang merasa kuat, orang yang merasa hebat, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi orang yang lemah, yang menyadari kekurangannya seperti Hana, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata apa? Tuhan Yesus berkata apa? Cari, maka akan diberikan kepadamu. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Minta, akan diberikan kepadamu. Siapa yang mencari dengan sungguh-sungguh? Orang yang merasa hancur, orang yang merasa tidak punya apa-apa. Siapa yang mengetuk dengan sungguh-sungguh? Orang yang benar-benar membutuhkan. Dia tidak akan berhenti mengetuk sampai pintu itu dibukakan. Dan orang yang sungguh-sungguh merasa lemah, dia akan terus meminta, terus meminta. Tetapi orang yang merasa kuat, mengetuk tidak dibuka, ya aku juga bisa sendiri. Mari kita mengucap syukur kalau Tuhan membawa masalah dalam kehidupan kita. Dan respon Hana menjadi teladan bagi kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, saudara, bahwa doa yang dipanjatkan haruslah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hana tidak sekedar berdoa, Tuhan berikan aku seorang anak, tidak. Kalau doa hanya berhenti sampai di situ, artinya kita tidak mengerti sesungguhnya tentang apa itu doa. Hana tidak hanya meminta anak untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia meminta anak dan menyerahkan anak itu kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami, sebelum Tuhan mengajarkan, berikanlah makanan kami yang secukupnya, berikanlah rezeki kami yang secukupnya, Tuhan mengajar, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dari doa Hana kita bisa mengerti, Hana tidak sekedar berdoa untuk kepentingan egoisnya, tapi dia berdoa supaya kehendak Allah itu dinyatakan. Coba kita baca ayat 11. Kita baca ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow, luar biasa. Hana minta anak laki-laki, tetapi dia mendedikasikan anaknya itu untuk Tuhan. Menjadikan anaknya itu nasir. Menjadi pelayan-pelayan Allah. Jadi doa tidak sekedar untuk mendapatkan solusi untuk masalah kita, tetapi doa harus sesuai dengan tujuan Allah. Bapak Ibu, Hana memiliki kebutuhan. Dan tidak salah kalau Hana berdoa minta anak. Tetapi Hana tidak berhenti sampai di situ. Dia berdoa dan dia mengetahui tujuan Allah dan dia menyerahkan anak itu kepada Allah untuk dipakai sebagai alat untuk kemuliaannya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengerti ini kita harus tahu latar belakang dari kisah ini. Pada waktu itu kalau Bapak Ibu membaca pada pasal yang ketiga, pada waktu itu penglihatan itu jarang, saudara. Bahkan bangsa Israel hidup menurut keinginannya sendiri. Itu adalah masa-masa penghakiman sebab Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli, itu adalah imam-imam yang jahat, saudara. Ini imam-imam yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau ada persembahan, dia ambil itu sebelum di dalam kuali, dimakan, dan dia juga bersinah di depan pintu bait suci. Ini masa-masa yang sukar. Dan Hana tahu, saudara, bahwa pada masa-masa yang sukar ini, Tuhan mau membangkitkan orang yang diurapinya untuk Israel. Dan itu dapat kelihatan dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Perhatikan itu Bapak Ibu, silakan simak pasal 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dia tahu bahwa kebutuhan Israel pada waktu itu adalah seorang yang berkenan di hadapan Allah. Seorang yang mau melayani Allah. Karena Hofni dan Pinehas telah berbuat jahat. Karena orang-orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Dia tahu kebutuhan umat Allah adalah seorang yang mau mentaati Tuhan. Seorang yang mau melayani Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau mengingat sengsara hamba-Mu ini dan memberikan kepadaku anak laki-laki, maka aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Pisau cukur tidak akan pernah menyentuh rambutnya. Dengan kata lain, Tuhan, aku butuh anak. Tetapi aku juga mau anak ini dapat mencapai tujuan Tuhan untuk Israel. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah kita pernah doa seperti itu? Apakah kalau kita minta sesuatu hanya untuk kepentingan kita? Ataukah kita memikirkan tujuan Allah? Contoh saja, mungkin ada yang tidak punya anak. Tidak salah kita berdoa, Tuhan beri saya anak. Tidak salah, itu wajar. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Tuhan beri saya anak. Sekiranya Tuhan memberi saya anak, saya akan mendidik dia dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya akan mendidik dia untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya mau mendidik dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan. Amin. Amin. Jangan hanya berhenti, beri aku anak. Berarti kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Kita lupa tujuan Tuhan bahwa dibutuhkan generasi gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa. Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit. Tidak salah kalau kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya akan lebih lagi melayani Tuhan. Saya akan memberikan waktu saya, tenaga saya, talenta saya, karunia saya untuk melayani Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan pekerjaan. Jangan hanya berkata, Tuhan beri saya pekerjaan. Dan berhenti sampai di situ, tapi katakan, Tuhan beri saya pekerjaan, beri saya hasil yang baik. Dan saya akan menjadi berkat di tempat saya bekerja. Dan saya mau memberi dengan sukacita dari penghasilan saya untuk kerajaan Allah. Pernah berdoa seperti itu? Tuhan berkati saya supaya saya dapat lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan, lebih lagi melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, jangan hanya untuk kepentingan egois kita, tetapi serahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Tuhan, saya ingin punya kendaraan. Dan kalau saya punya, saya akan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan.
Saya pakai itu untuk melayani jiwa-jiwa. Saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Why not? Ini yang dilakukan oleh seorang Hana. Dan apa yang terjadi saudara? Apakah Hana menjadi kekurangan? Apakah Hana menjadi miskin? Justru Hana lebih diberkati oleh Tuhan. Loh, nggak ada amennya. Coba lihat 1 Samuel 2 ayat 21. 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak akan bisa memberi kepada Tuhan lebih banyak dari yang kita dapat terima dari Tuhan. Amin. Hana menyerahkan Samuel. Tetapi Tuhan memberkati dia dengan 3 orang anak laki-laki lagi dan 2 orang anak perempuan. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah dapat memberi lebih banyak dari apa yang dapat kita terima dari Tuhan. Saudara, tidak ada ruginya ya ternyata ya ketika Hana memberikan anak yang dinanti-nantikannya. Anak yang dimintanya dengan doa yang sungguh-sungguh. Anak yang sangat berarti bagi dia. Tetapi karena dia memberi yang terbaik, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, tidak ada ruginya memberikan waktumu untuk Tuhan. Memberikan tenagamu untuk Tuhan. Memberikan apa yang kau peroleh dari Tuhan. Tidak ada ruginya. Dan saudara akan melihat engkau tidak akan pernah memberi lebih banyak dari apa yang dapat saudara terima dari Tuhan. Saya menyadari itu saudara, saya melatih diri saya untuk memberi bahkan melebihi dari kemampuan saya. Dan saya melihat ternyata apa yang saya beri tidak melampaui apa yang saya terima dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tapi jangan memberi untuk menerima saudara, tapi beri dengan tulus. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apa kata Yesus? Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang ingin menjadi besar, hendaklah dia jadi pelayan. Kalau orang ingin menerima banyak, hendaklah dia menjadi seorang pemberi. Karena seorang pemberi tidak akan pernah kehilangan benih. Kadang-kadang saya berpikir, wah saya ini khotbah lama ya, saya banyak ayat. Kadang orang yang bilang, kok kamu enggak kehabisan topik ya? Ada aja yang disampaikan. Saudara, Tuhan itu selalu memberi orang yang tahu memberi. Semakin kita memberi, semakin kita memberkati apa saja saudara. Yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mungkin ada yang berdoa untuk jodoh. Tuhan beri saya jodoh. Jangan hanya berhenti, Tuhan beri saya jodoh, titik, tidak. Kalau engkau memberikan aku jodoh, maka kami suami istri akan lebih lagi melayani Tuhan. Amin. Amin. Ini yang menjadi sangat penting untuk kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir saudara, kalau Tuhan menjawab doa-doa kita, maka mari kita respon jawaban Tuhan itu dengan komitmen dan ucapan syukur. Memuji-muji Tuhan yang telah memberkati kita itu. Bapak Ibu, Hana telah dikaruniakan seorang anak dan dinamainya Samuel sebab dia telah memintanya dari Tuhan. Dan Hana, dia memenuhi janjinya. Dia menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Bukan dia malah tertekan karena harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Aduh, anak yang aku nanti-nantikan. Aduh, anak yang aku doakan. Kenapa aku serahkan kepada Tuhan? Dia tidak tertekan dengan itu. Justru dia memuji, memuliakan Tuhan. Pasal 2 saudara.
Di situ ada pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saudara, kalau engkau meminta dan diberi oleh Tuhan, misalkan kau meminta berkat dan kau telah berjanji, Tuhan, kalau aku dapat kerja, aku akan jadi berkat di tempat kerja itu. Dan aku akan memakai hasil perolehan dari kerjaku untuk melayani Tuhan. Jangan, aduh, aku oleh kerja kok tak kasih untuk Tuhan lagi. Jangan, saudara. Tapi pujilah Tuhan sebab Dia telah memberikan apa yang kita minta. Dan dengan sukacita kita memenuhi komitmen kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, aku sudah punya istri, sudah punya suami. Duh, kok harus aktif di gereja? Waktunya berdua, jalan-jalan. Duh, kok pelayanan lagi, saudara. Mari kita seperti Hana. Waktu dia mendapat anak yang sangat-sangat diharapkannya, dia menyerahkan tidak dengan perasaan tertekan, tidak dengan perasaan kecewa, tetapi dia memberi dengan sukacita dan dia memuji memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita masalah, Tuhan mau kita mencari Dia lebih lagi dan lebih lagi. Dia mau kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, supaya bukan masalah kita saja yang terselesaikan, supaya tujuan Allah dapat digenapi. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi, Hana hanyalah seorang perempuan dari begitu banyak perempuan Israel. Tetapi kenapa Hana yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang nabi yang besar? Setiap orang mendapatkan berkat dari pelayanan Samuel. Samuel yang memimpin bangsa Israel menuju kepada restorasi rohani. Samuel yang mengurapi Daud. Dan melalui Daud lahirlah Isai, dari Isai lahirlah keturunan berikutnya yang melahirkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini sangat membutuhkan orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kiranya itu datang dari kita. Amin. Dimulai dari mana? Dari masalah yang saudara hadapi. Kalau engkau punya masalah, cari Tuhan. Berdoa, dan jangan berdoa egois, tapi mintalah sesuatu, dan yang itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita